perkenalkan, nama saya Jessica Antania dari program studi broadcasting. Pada hari ini saya akan mempresentasikan korupsi dalam perspektif budaya hukum. Apa sih pengertian korupsi itu? Korupsi itu adalah sebuah tindakan yang dilakukan oleh organisasi yang bertujuan untuk entah itu suatu jabatan atau mendapatkan keuntungan yang haram, atau bisa dibilang juga sebagai penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan sendiri. Nah, dari korupsi tersendiri itu ada 7 kategori korupsi. Yang pertama itu ada korupsi transaktif, yang kedua itu ada korupsi pemerasan, yang ketiga itu ada investif, dan yang keempat itu ada perkerabatan, defensif, otogenik, dan yang terakhir itu ada dukungan. Faktor-faktor penyebab korupsi itu kayak apa aja sih? Yang pertama itu ada disintegrasi, yang kedua itu ada fokus budaya besar bergeser, terus ada pembangunan ekonomi yang menjadi panglima pembangunan, bukan pembangunan sosial atau budaya. Terus ada paternalisme, dan juga yang terakhir ada peranata sosial kontrol tidak efektif lagi. Yang berikutnya itu ada penindakan dalam korupsi dalam budaya hukum, yang dimana penindakan itu tidak akan cukup efektif untuk menghapus budaya korupsi yang udah berakar di masyarakat Indonesia. Jadi kita juga butuh yang namanya pendidikan melalui membangun nilai integritas, terus mengadakan pencegahan dengan melakukan perbaikan sistem seperti dengan digitalisasi, terus yang dimana itu akan mempersempit ya budaya celah bagi orang yang akan korupsi. Dan ketiga itu mungkin penegakan hukum yang diperkuat lagi, karena kita tahu itu tidak akan ada, maksudnya pendidikan itu juga perlu banget, pendidikan anti korupsi itu juga perlu banget karena supaya membangun karakter, karena jujur dengan adanya belajar tentang karakter di Indonesia juga tuh kurang ya. Yang berikut itu ada pencegahan korupsi yang terakhir. Pencegahannya tuh kayak gimana aja sih? Yang pertama itu membangun sistem pengawasan dan kontrol internal yang efektif dan independen. Terus ada meningkatkan kualitas integritas aparat penegak hukum seperti polisi, kejaksaan, dan pengadilan. Terus yang berikutnya itu ada meningkatkan pendidikan dan kesadaran anti korupsi di semua lapisan masyarakat yang seperti dibilang saya tadi sebelumnya, karena untuk membangun cara kita berpikir, berkarakter, dan lain-lain gitu, agar kita tidak melakukan dan tidak mau melakukan korupsi tersebut. Sekian dari saya, terima kasih.